Annyeonghaseyo 여러분. Hi everyone, my name is Kiki from Indonesia. Itu pertama kalinya aku bikin video kayak gini. Jadi ini karena adalah spesial aku terpilih kembali menjadi K-influencer di 2026. Yeay. Nah, sebelumnya tahun kemarin aku juga ikutan K-influencer Academy 2025 dan semoga harapannya sih deh yang 2026 kali ini aku bisa lebih konsisten dan juga bisa lebih dan aku bisa lebih konsisten dan bisa lebih tepat waktu untuk submit videonya. Aku bakalan share tentang hal-hal yang berbau dengan Korea, yang berhubungan dengan Korea, tentunya berdasarkan dengan pengalaman aku pribadi, perspektif aku, dan juga kita bahas apapun itu. Mungkin juga nanti kita akan ada interview dikit-dikit gitu ya. Semoga bisa terwujud dan dilancarkan selama misi-misi K-Influencer Academy ini. Oke, di misi pertama kali ini berhubungan dengan Do You Know Korea ya. Jadi aku mengangkat judul untuk misi pertama ini adalah Korea Through My Eyes. So, ini perspektif aku pribadi dan pengalaman aku pribadi. Kali suka dengan Korea itu adalah waktu aku zaman sekolah. Aku suka Korea itu berkat K-drama. Jadi waktu itu nenek aku suka nonton di televisi nasional di Indonesia itu ada udah mulai ditayangkan drama Korea pas aku zaman sekolah, meskipun belum se-booming sekarang ya. Nah, lalu mulai sejak saat itulah aku suka banget sama namanya K-drama. Waktu itu belum kenal dengan yang namanya K-pop karena emang belum booming dan belum terkenal banget. Nah, sampai suatu saat itu pas aku SMA itu ada salah satu volunteer Korea yang ngajar bahasa Korea di sekolah aku, dan itu aku ikutan eskulnya, dan kemudian aku bergabung, aku sempat ikutan pidato juga, terus aku juga diajarin belajar bahasa Korea. Itu pertama kalinya aku belajar bahasa Korea, kemudian diajarin tentang budayanya juga, kami belajar tari tradisional, terus ada juga ya cobain hanbok pertama kalinya waktu itu, sampai gurunya sempat banyak bawa hanbok buat kami semua dan seru banget. Aku dapat hadiah CD-nya itu ada yang pertama ada CD musik tradisional gitu. Terus ada yang keduanya adalah CD album Super Junior, CD konser. Nah, waktu itu aku belum tahu sama sekali Super Junior itu apa. Aku kira itu kayak mungkin itu kayak cuman anak-anak kecil karena ada junior gitu kan, mungkin anak-anak kecil doang kali ya. Nah, kemudian aku nonton bareng sama teman-teman aku, dilihat sekali nonton, ternyata ini isinya orang-orang gede semua dan beneran keren-keren, cakep gitu ya. Dan itu beneran pertama kalinya aku tahu Super Junior, dan sejak saat itu kita mulai kayak searching terus di internet, sampai ke warnet nyari-nyari itu, terus lihat-lihat di majalah. Itu pokoknya pengalaman yang gak terlupakan banget, sampai itu seru banget sih. Sampai akhirnya aku suka Korea terus, dan aku mulai ngikutin K-popnya juga. Terus selain desainnya, K-pop K-dramanya, kalau misalkan tiap nonton K-drama itu aku suka merhatiin intronya. Aku suka banget nontonin setiap intro drakor. Kenapa? Karena bagus aja sih, bagus banget dan menarik banget gitu. Kayak si intronya tuh sangat-sangat menarik, dan aku kayak mendapatkan inspirasi kalau tiap nonton si intronya itu gitu, karena lucu-lucu. Dan salah satunya yang aku suka adalah dari drakornya Yumi Cells itu, dari mulai season 1 sampai ketiga aku ngeliatin intronya, dan bagus banget, pengen bisa bikin kayak gitu. Dan sekarang aku mau cerita tentang perspektif aku tentang budaya, tentang orang-orangnya ya. Kita akan ngobrolin tentang waktu aku ke travel Korea. Aku pertama kali ke sana itu aku dapat pengalaman yang sangat mengesankan. Sebenarnya ada banyak hal yang mengesankan, tapi aku mau cerita yang paling mengesankan ya dalam perjalanan aku ke sana. Jadi pas waktu itu di malam terakhir aku sama temen aku kan belum kesempet ke Hanggang, karena kayak Hanggang tuh is emas gitu ya, kayak
wajib banget ke Hanggang kalau misalkan ke Korea gitu, karena di drama-drama tuh kan sering muncul ya, masa kita belum sama sekali ke sana. Dan akhirnya kita nekat di jam 11 malam, guys. Kurang lebih jam 11 malam. Itu sebenarnya kita udah sampai mau deket banget tinggal jalan ke penginapan kita, tapi kita balik lagi ke Hanggang. Kita pengen lihat ke Banpo Hanggang Park sebenarnya, pengen gitu. Dah, sampai di sana kan kita sebenarnya pakai Naver Maps ya. Kita udah pakai Naver Maps, pakai Kakao Maps. Nah, tapi itu ya tetap aja ya ada kadang otaknya agak bingung juga gitu ya. Terus soalnya di situ ada kayak perempatan dan kita nyebrang nih, udah jalannya cukup besar waktu itu. Udah nyebrang, terus pas udah nyebrang itu tuh di sini mapsnya tuh kita harus lurus lagi. Jadi ada udah nyebrang nih, kita tuh nyebrang lagi sedikit, terus lurus, terus ada mesti muter lagi ke bawah. Nah, disitulah mulai bingung. Lah, ini berarti kita salah jalan apa gimana ya? Apa harusnya nggak ke sini gitu, harusnya ke sana. Kayak gitu. Nah, udah gitu, jeng, bingung kan ya tengah malam. Terus udah, aduh gimana ya? Bingung, balik lagi nanggung. Terus akhirnya untungnya di situ ada 2 cowok. Akhirnya aku bertanyalah kepada mereka. Jadi mereka tuh lagi diem gitu di depan motornya gitu. Jadi mereka bawa motor berdua gitu ya. Anak-anak geng motor mungkin, nggak tahu itu anak, nggak tahu lah itu masih sekolah atau kuliah atau apa. Terus aku tanyalah, ini kalau misalnya ke Banpo Hanggang Park kemana ya jalannya? Terus diarahkanlah oleh mereka, karena ya lurus aja ke situ, terus nanti ada kayak turunan gitu lewat terowong gitu, dan kamu masuk aja. Nah, setelah itu ya udah, oke, makasih, kita langsung nyebrang aja. Nyebrangnya sebenarnya sedikit, dan di situ tuh sebenarnya ada kayak 2 sisi jalan gitu, kiri kanan ya. Yang kanan tuh gelap banget, ada banyak pohon, dan yang kiri itu gelap itu sebenarnya, tapi ada trotoarnya gitu kan. Tapi yang kiri tuh ya udah nggak ada trotoarnya, gue cukup sepi waktu itu. Nah, karena kita agak takut ya kalau misalnya yang ke kanan itu malah lebih horor kesannya, sama takut gelap aja gitu ya. Kita jalanlah sebelah kiri. Terus lalu yang 2 cowok itu ngejar kita, tiba-tiba ngejar kita. Kenapa gitu kan, kita bingung ya, kenapa kita salah jalan. Oh enggak benar, cuman ini kita takut aja kalian kenapa-napa, katanya gitu, bahaya, kita anterin aja sampai depan. Oh my god, itu langsung ini guys, oh my god, ini 2 cowok yang sungguh perhatian, yang gentleman banget. Terus akhirnya ya kita ngobrol-ngobrol sedikit, terus tanya dari negara mana, which is mereka sangat-sangat ramah sekali. Dan terus ya udah, kita dianterin sampai ke depannya itu, dan mereka balik lagi karena mereka nyimpen motor ya di belakang. Jadi mereka nganterin kita karena khawatir kalau kita gimana gitu. So sweet banget gak sih? Harusnya dianterin juga sampai pulang ya. Oke. Nah, yang kedua adalah pengalaman yang paling mengesankan itu waktu pas aku sama temanku untuk mau kembali ke penginapan. Nah, di situ kita mau naik bis, tapi bingung lagi, bener nggak sih di situ titiknya. Terus karena daripada salah ya, capek lumayan, soalnya jaraknya tuh jadi tuh ada 2 pemberhentian yang di kiri kanan, dan lumayan juga kalau misalkan kita harus naik jembatan terus ternyata salah terus balik lagi. Aku mikirnya kayak gitu. Akhirnya itu juga malam-malam hujan, jadi udah beneran kayak otaknya tuh pengen cepet-cepet sampai aja gitu ya. Akhirnya di situ ada satu ibu-ibu, terus aku tanya, ibu kalau misalkan ke ini bener nggak ya naiknya di sini gitu. Terus sama ibu itu dijawab,
ini kamu ke sana aja, tapi kamu lebih cepet kalau misalkan naik kereta katanya gitu, naik subway. Oh iya, yang jurusannya apa kayak gitu, langsung dikasih tahu sama ibunya. Tapi akhirnya sama ibunya, oh ya udah saya anterin aja kayak gitu. Oh my god, terus dia dianterin ya, ini udah si ibu-ibu. Nah, terus kayak ibu-ibu, terus lagi ibu-ibunya tuh lagi nungguin di halte gitu, halte busway. Terus dianterin lah kita, oh nggak apa-apa pun, nanti ngerepotin kayak gitu-gitu lah ya. Terus kata ibunya nggak apa-apa, terus ibunya langsung jalan ke depan kita, terus nganterin kita sampai ke tempat sabunya itu. Beran udah tinggal nyampe lagi, pokoknya sampai ke tempat sabunya itu. Terus di situ itu beneran jalannya itu bukan yang cuman sedikit doang tinggal nyampe gitu, tapi itu tuh beneran jauh, lumayan jauh banget. Dan itu gimana sih perasaannya, kayak astaga nggak enak banget nih, kayak makasih banget berkali-kali. Karena kalau misalkan, karena itu beneran jauh banget ya guys, kayak nggak cuman yang set gitu doang, tapi beneran jauh sampai kita mau nyampe si keretanya itu, si peronnya itu. Terus udah aja ibunya balik lagi, bayangin kan ya, kayak perasaan perjalanan pertamanya sangat mengesankan menurut aku. Dan sharing-sharing dari aku, semoga sharing hari ini bermanfaat ya. Ikuti terus dan subscribe untuk channel aku ya guys, untuk konten-konten lainnya. Waiting